Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia senantiasa pelihara kita dari hari hari sampai malam hari Jumat. Besok dari Sabtu, lusa dan Minggu. Harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Dan tiap hari, tiap saat kita mengatur waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan kita. Tempatkan Tuhan sebagai kepala di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Selalu dekat dengan Yesus. Biar berkat rahmat anugerah pimpinan Tuhan senantiasa menyertai kita. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan pergumulan hidup. Kita minta selalu pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpin hidupku supaya ku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian ini. Pimpin aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Karena malam hari ini kita mau baca Kisah Rasul pasal 27 ayat 1-13 tentang Rasul Paulus berlayar ke Roma. Tapi banyak rintangan, naik kapal, banyak ombak, banyak hambatan dalam hidup ini. Tidak semudah yang kita bayangkan. Biarpun kita dalam lain pekerjaan Tuhan, banyak gelombang kehidupan, tapi percaya kalau Tuhan bersama kita, gelombang laut, pergumulan hidup seberat apapun, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ingat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di setiap jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Haleluya. Bersama Yesus di sisiku, dipegang jalan hidupku, sampai nanti aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di setiap jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, hidupku gagal di luar Yesus. Tanpa Yesus pimpin hidupku, tanpa Yesus pegang hidupku, ku tak punya masa depan. Di luar Yesus tak punya masa depan. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mendengar firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya. Bersama Yesus aku damai, bersama Yesus ku takkan goyah, bersama Yesus aku penuh dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, Bapa. Terima kasih. Bersama Yesus aku damai bahagia. Engkaulah Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah baik sekalipun, aku tidak takut bahaya, karena tangan-Mu menuntunku. Sebab Engkau besertaku selamanya. Amin, haleluya. Dengan Yesus bersamaku, dengan Yesus memimpin hidupku, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, haleluya. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita merasa bahagia Bapak Ibu. Saya merasa sukacita di dalam Dia Yesus, karena terbukti nyata kita punya naungan yang sempurna. Ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan. Benar seseorang pimpinan laku ini, pimpinlah Tuhan setiap langkah hidupku. Firman Tuhan katakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Kita tidak tahu apa yang harus kita jalani. Kita tidak tahu masa depan. Kita tahu dalam firman Tuhan, masa depan kita masa depan yang penuh harapan, itu firman Tuhan. Tapi kalau di luar firman Tuhan, nggak tahu saudara. Oleh itu mari kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Yesus. Kita bangga punya Yesus. Kita berterima kasih karena di dalam Dia ada kepastian dalam hidup ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi dalam Mazmur 25 ayat 5. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Karena Yesus juru selamat kita. Mari kita nanti sepanjang hari. Puji Tuhan. Kita sebelum berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita nanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Besok pagi, mari bersekutu lagi. Terus sampai Yesus datang. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca malam ini Kisah 27. Puji Tuhan. Kemarin sudah kita hari Kisah pasal 26. Sekarang 27. Besok lanjutkan lagi ayat 14 sampai terakhir. Dan lanjutkan sampai nanti pasal yang terakhir, pasal 28. Pokoknya kita berurutan. Kita cinta Yesus. Terus ini jelas langkah kita, langkah kepastian. Karena langkah kita, langkah di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan kan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Ada kepastian. Berarti Bapak Ibu ada di dalam jalan yang benar. Dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kita ada di jalan Tuhan, di mana di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Dan di dalam kebenaran Tuhan ada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia,
Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Yulius dari pasukan Kaisar. Wah, ini Paulus kan sudah lepas, sudah dibebaskan, tapi dikawal, saudara ya, dikawal ya oleh nama Julius, pasukan Kaisar ya. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkan mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oh, pasti Tuhan sertai, biarpun Julius itu dari pasukan Kaisar, tapi Paulus disertai Tuhan sehingga Julius katakan bersikap ramah terhadap Rasul Paulus ya. Saya yakin ini semua karena hamba Tuhan Rasul Paulus bersama dengan Tuhan. Pasti ada penyertaan Tuhan ya. Maka kita bahagia kalau apapun kegiatan kita, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan atur segala-galanya. Seperti di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 5, kita keluarga kita hadir depan Allah, semua terjamin, teratur segala-galanya. Baca nanti Bapak Ibu ya. 2 Samuel pasal 23 ayat 5. Maka kita menjadikan diri kita keluarga di hadapan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Terus berikutnya ayat keempat. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilia dan Pamfilia, sampai kami di Mira di daerah Likia. Wah, banyak tantangan. Ada angin sakal ya. Kalau saya lihat ini Rasul Paulus luar biasa pelayanan saudara. Saya terus terang nggak berani saudara ya, seperti Rasul Paulus ini. Tapi kalau Roh Kudus mengutus, ya Roh Kudus kan memberikan keberanian buat kita ya. Bukan kuat gagah kita, tapi kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pelayanan ya. Ayat yang keenam, di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang dah berlayar ke Italia, yang memindahkan kami kapal. Jadi pindah kapal sudah, karena Rasul Paulus mau pelayanan ke Italia ya, harus pindah kapal dan banyak ombak di sini, dan kapal ini pasti kapal yang lebih besar saudara ya. Selama berapa hari berlayar kami hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusul pantai kereta melewati Tanjung. Oh, pasti ombaknya besar saudara ya. Ini mungkin saya pernah dengar informasi kalau pergi ke Pulau Patmos juga saudara, jangan mendekati di bulan menjelang Desember. Kalau sudah September seperti bulan ini, September, Oktober, November, itu pasti angin sakal, ombak, gelombang besar. Dan kalau gelombang besar, ngeri saudara ya. Tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan ya. Tapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau memang angin-angin besar dan di bulan itu memang cukup besar, biarlah kita duduk di kaki Tuhan, minta kehendak Tuhan yang jadi. Sebab kalau tidak nih, angin besar, gelombang laut besar, Rasul Paulus ini menghadapi tantangan perjalanan di laut yang mengerikan saudara. Kalau bukan pertolongan Tuhan bisa mati saudara. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, Rasul Paulus cinta Tuhan luar biasa. Ayat 8, sudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasia. Luar biasa kalau berjalan dengan Yesus, ada penyertaan Tuhan, pasti selamat karena bersama Yesus. Maka penting di situ dikatakan, pimpin aku Yesus di setiap langkah jalan hidupku. Kalau bersama Yesus kita akan selamat ya, penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan. Ayat 9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Wah, taruhannya nyawa saudara. Jadi nggak bisa saya bayangkan ini kalau saya ada di tengah-tengah situ. Wow, secara saya takut, saya ngeri. Karena saya jujur, saya tidak ahli berenang ya. Ini kalau berjalan di laut harus jago berenang saudara. Kalau tidak bisa berenang bagaimana bayangannya saudara ya. Jadi Pak Rasul Paulus ini luar biasa. Ada yang akan mengalami kesukaran-kesukaran besar. Hidup ini memang penuh tantangan, apalagi dalam pekerjaan tidak mudah saudara. Banyak pikul salib, tapi berserah total kepada Tuhan, bahkan diperlukan doa dan puasa ya, supaya betul-betul ada kuasa mujizat Tuhan akan menyertai dalam setiap langkah pelayanan kita. Terus ayat 11, tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Venice untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Venice adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah laut. Karena mereka tahu saudara ya, informasi ya untuk
jerumudi nakoda untuk tidak mengikuti perkataan Paulus. Karena kalau sampai berhenti di situ, dalam sosial itu banyak binatang-binatang buas, informasinya, ya. Tapi oleh karena itu mereka tetap lanjutkan, ya, lebih daripada risiko, ya. Memang hidup penuh tantangan. Lebih bagus lanjutkan ayat 13. Pada waktu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Amin. Demikian firman Tuhan, kita baca 13. Kita besok lanjutkan ayat 14 dan sampai ayat yang terakhir supaya kita lanjutkan pelayaran perjalanan Paulus yang penuh dengan tantangan. Demikian buat kita juga sama. Hidup ini sebuah perjalanan. Kita tidak pernah berhenti menghadapi gelombang-gelombang laut kehidupan. Menghadapi binatang-binatang buas. Apa artinya? Iblis setan selalu menggoda, akan terus mencobai kita. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Di sini kita bisa belajar betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita minta pimpinan Tuhan. Jangan pernah berjalan sendiri dalam dunia usaha, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek hidup kita. Kita harus menggantungkan diri kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari kita senantiasa andalkan Tuhan. Seperti pada waktu saya ke Israel, ke Gunung Sinai. Banyak berdoa saya. Baik pada waktu saya ke Turki, ke Korea, dimanapun saya berada. Banyak berdoa, minta pimpinan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik pada waktu saya ke Turki, saudara, saya akan naik balon itu. Saya minta berdoa supaya Tuhan jaga lindungi. Ya kalau tidak dilindungi sama Tuhan, pernah dulu kecelakaan, saudara. Begitu sampai atas kempes dia jatuh, banyak korban, ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Waktu mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Pimpin ya Tuhan setiap langkah hidupku. Sebab aku tahu di luar Engkau, tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita jalan kesasar. Tapi kalau bersama dengan Yesus, ada damai sejahtera. Pimpinlah aku, ya Yesus. Amin, haleluya. Di setiap jalan langkah hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar aku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Bersama Yesus hidupku tenang. Bersama Yesus aku damai sejahtera. Bersama Yesus ada kepastian di tengah-tengah gelombang laut kehidupan. Bersama Yesus aku sukacita. Ku serahkan seluruh hidupku. Bersama Yesus ada kepastian hidup kekal. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai suatu hari kelak kerinduan kita bersama berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Kalau kita ingat saudara, situasi sekarang adalah masuk di dalam akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri semakin akrab dengan Tuhan.
semakin melekat dengan Yesus, dan berjalanlah di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.